Allah itu kalau tidak suka sama seseorang itu tidak langsung diberikan musibah, Pak. Belum tentu. Tapi kalau Allah itu sudah tidak suka sama orang ketika dia tidak peduli terhadap peringatan-peringatan yang Allah berikan, ma'isyatan dongka. Allah berikan kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan kehidupan yang sempit itu apa? Tidak bermakna kebaikan untuknya. Kalaupun punya harta bingung. Akhirnya karena uangnya saking banyaknya dipakai judi. Hanya untuk melampiaskan nafsu gamblingnya. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semuanya berantakan di dalam pikiran ini. Dan itulah arti dari ma'isyatan dongka. Akhirnya apa? Tertekan. Dan akhirnya tidak mendapatkan kualitas kehidupan. Dan itu bermula ketika dia berpaling. Dan berpaling itu adalah orang yang tidak memperhatikan peringatan dari Allah. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan sore kali ini akhirnya kita berjumpa dengan Taman Ilmu yang terselenggara pada kesempatan mulia sore hari di hari Jumat. Sore hari di hari Jumat ini kita sebentar lagi akan memasuki waktu yang mustajab. Yang dikatakan oleh Rasulullah, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun illa a'tahu iyah. Tidaklah 1 jam seorang hamba meminta pada 1 jam itu kecuali dikabulkan oleh Allah. Dan itu adalah sekitar 1 jam sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat. Tentunya senang sekali kita diberikan oleh Allah golden time pada hari Jumat ini. Tapi juga Allah memberikan kepada kita golden moment. Yaitu adalah berkumpulnya kita di Taman Ilmu. Karena sesungguhnya pesona siapapun yang berkumpul di Taman Ilmu, maka sesungguhnya apa yang dia peroleh jauh lebih hebat. Jauh lebih mempesona daripada apa yang disodorkan oleh taman hiburan ataupun apa yang diperlihatkan oleh taman bunga. Taman hiburan hanyalah memberikan kepuasan. Taman bunga hanyalah memberikan kepada kita pandangan yang memanjakan mata. Tapi ketika kita berkumpul di taman ilmu yang disebut oleh Nabi dengan taman surga, maka kita mendapatkan banyak hal luar biasa pada kehidupan kita. Yang bengkok akan menjadi lurus dengan ilmu. Yang hitam akan menjadi putih dengan ilmu. Yang gelap akan menjadi terang dengan ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita senang kalau kita termasuk pada kategori limited edition. Orang-orang dan manusia yang dikategorikan oleh Allah. Siapapun yang diinginkan di dalam kebaikan maka difahamkan dia tentang agamanya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur atas kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kenikmatan ilmu kita sedang memulai garis start bagaimana kita bisa menuju kepada surga dengan kenikmatan ilmu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita dibuat duduk, dibuat nyaman, dibuat kita condong kepada kebenaran, maka itu adalah anugerah yang besar. Inilah satu hal yang kita syukuri, dan sesungguhnya memang syukur itu tidak menjanjikan sebuah kuantitas yang bertambah. Karena syukur itu bukan pola sebagaimana kalangan materialisme dan kalangan kapitalisme. Kalangan materialisme, kapitalisme, kalau mereka memiliki syukur, itu kayak 1 tambah 1 jadi 2. Itu kalangan materialisme. Itu kalangan kapitalisme. Semuanya diukur dengan harta, semuanya diukur dengan volume, dan semuanya diukur dengan massa yang bertambah. Beda dalam konteks keimanan. Syukur itu tidak 1 tambah 1 menjadi 2. Kadang-kadang syukur itu 1 tambah 1 tetap 1. Tetapi kualitas yang ditambahkan oleh Allah. Karena tidak setiap orang yang bersyukur itu pasti ditambahkan barang dan kuantitas apa yang dia syukuri. Ada orang yang punya motor, dia bersyukur. Apakah secara otomatis dia mendapatkan mobil? Enggak. Berapa banyak teman-teman kita, Ustadz, mereka punya motor, mereka bersyukur. Bahkan mungkin bersyukurnya lebih daripada saya dan mungkin lebih daripada kita. Tapi tetap sepanjang hidupnya Ustadz Fulan itu selalu memakai motor. Bukan karena dia tidak bersyukur ketika motornya tidak berubah menjadi mobil. Karena bisa jadi memang Allah tetap memberikan kepada dia motor. Tapi kena kelapangan, kuantitas dan makna pada motornya melebihi mereka yang punya mobil. Ada orang yang punya mobil bersyukur. Apakah secara otomatis dia bisa membeli jet pribadi? Enggak. Mungkin tetap mobilnya sama.
Tapi bahagia yang dia dapatkan, kelapangan yang dia peroleh ketika mendapatkan mobil itu mungkin melebihi mereka yang memiliki jet pribadi. Disitulah kita memahami, syukur itu bukan nilai yang didasarkan kepada hitung-hitungan matematika kalangan materialisme, kapitalisme. 1 tambah 1 menjadi 2. Enggak. Syukur itu adalah bertambahnya kualitas dan makna pada barang yang kita berikan kesyukuran. Itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu melapangkan. Syukur itu memuaskan. Karena tidak ada dahaga yang kita miliki terus dalam kehidupan, haus yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup kita, kecuali dahaga dan hausnya kita kepada barang dan dunia tidak bisa untuk disembuhkan, kecuali obat penawarnya adalah kesyukuran yang kita berikan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur terus, bersyukur terhadap ilmu, bersyukur terhadap kenikmatan duniawi yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya apapun ya barang yang telah kita miliki, apapun profesi yang telah kita dapatkan, bisa jadi kita merasa jengah, bisa jadi kita merasa bosan. Tapi tanpa kita sadari apa yang kita sedang dapatkan itu dimimpikan oleh sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur dalam apapun yang Allah iris dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Kalau tidak salah, ini merupakan kajian reschedule dari jadwal sebelumnya. Karena kalau tidak salah udzur sakit lambung yang naik. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini berjumpa. Tadi saya sempat membaca dari bagian jadwal, ternyata ini adalah alumni SMA Negeri di Surabaya, angkatan 79. Masya Allah ya. 79 saya baru lahir. Bapak-bapak sudah selesai waktu SMA-nya. Masya Allah ya. Dan saya salut ini kepada angkatan-angkatan yang sebenarnya jauh lebih mumpuni, jauh lebih senior daripada saya. Tapi Masya Allah, ternyata banyak abang-abang angkatan kita, mereka diberikan hati yang membumi. Walaupun umur mereka sudah senior, walaupun umur mereka sudah lebih daripada kita, walaupun mereka sudah banyak makan asam garam, tapi Masya Allah, abang-abang kita, kakak-kakak kita di angkatan 79 ini ternyata masih diberikan hati untuk tetap membuka. Walaupun yang menyampaikan adalah orang yang jauh umurnya di bawah dia. Ini adalah salah satu hal contoh kebaikan. Dan semoga saya termasuk orang yang mampu meniru, meneladani kisah ataupun hal-hal semacam ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan alumni-alumni yang semacam ini. Yang tentunya pertemuan alumni sampai mengadakan kajian rutin merupakan hal yang luar biasa. Banyak alumni yang mereka berjumpa, bertemu, hanya membicarakan hobi. Hanya membicarakan tentang pekerjaan, profesi, ataupun hal-hal yang semacam itu. Tapi ternyata ini merupakan salah satu komunitas alumni yang mereka berjumpa, mereka bertemu, dan ternyata mereka mengadakan kajian untuk menjadi bekal pada perjalanan ketika kita menunggu garis ajal. Semoga Allah memberkahi bapak-bapak dan ibu yang luar biasa, hatinya merendah dan hatinya membumi. Dan semoga kita tetap bisa meneladani hal-hal yang luar biasa semacam ini, insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang diberikan dan diamanahkan kepada kami, yaitu adalah ketika lupa kepada peringatan Allah. Sebelum kita menyampaikan tema itu, tentunya kita paham Allah itu merupakan zat yang sempurna di dalam nama dan sifatnya. Allah itu sempurna di dalam nama, Allah itu sempurna di dalam sifatnya, Allah itu sempurna di dalam perbuatannya. Dan Allah itu sempurna pula di dalam segala ketentuan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata di dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya Allah itu sempurna. Namanya sempurna, sifatnya sempurna, dan perbuatannya pun sempurna. Untuk menunjukkan kepada kita, tidak ada keberuntungan yang paling besar, kecuali keberuntungan makhluk ketika dia beriman kepada Allah yang sempurna, yang tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada kesalahan yang melekat pada Allah yang kita sembah. Maka di antara kesempurnaan nama dan sifat serta perbuatan Allah itu, maka sesungguhnya Allah itu selalu menyelipkan di balik setiap irisan takdir itu ada hikmah,
yang berjalan dan diberikan kepada setiap manusia ketika mereka mendapatkan peristiwa dalam kehidupan mereka. Karena Allah itu sempurna di dalam sifatnya, dan di antara konsekuensi nama dan sifatnya Allah adalah Allah itu maha bijaksana. Di mana konsekuensi dari sifat ini, Allah itu tidak memberikan sebuah irisan takdir, kecuali irisan takdir itu selalu berbarengan dan selalu bersamaan dengan sebuah hikmah kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu seiring mereka mendapatkan sebuah irisan peristiwa yang Allah tetapkan. Hikmah itu bisa jadi hari ini, bisa jadi besok. Hikmah itu bisa jadi 1 tahun lagi, baru dia akan paham. Hikmah itu bisa jadi 2 tahun lagi, baru dia akan pahami hikmah peristiwa yang terjadi hari ini. Tapi yang jelas, setiap irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita sejatinya tidak pernah berpisah dan membelakangi hikmah, karena peristiwa itu selalu berjalan beriringan dengan hikmah-hikmah yang didapatkan. Ya, makanya contohnya ya, saya ambilkan contoh. Saya pernah menjumpai ada seorang bapak-bapak, dia punya usaha restoran. Ketika beliau menceritakan usaha restorannya, ternyata unik. Justru beliau asalnya dipecat dari sebuah bank. Secara tidak terhormat ketika beliau terkena fitnah yang ditiupkan oleh teman satu timnya. Akhirnya dia dipecat secara tidak terhormat. Maka justru dengan dipecatnya beliau, memacu diri beliau untuk kemudian melakukan apa saja, mempertahankan hidup. Sampai akhirnya beliau masak, dan akhirnya beliau dikit demi sedikit dari warung, kemudian dari gerobak pindah ke warung, warung pindah ke ruko, dan akhirnya memiliki perusahaan. Akhirnya memiliki banyak restoran. Beliau berkata kepada saya pada saat itu ketika kita berdialog, Ustadz, kalau saya bisa ketemu lagi dengan orang yang memfitnah saya akan berterima kasih, karena justru dengan fitnah yang dia tujukan kepada saya, walaupun saya akhirnya dipecat secara tidak terhormat, tapi inilah yang saya dapatkan dan saya peroleh. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu urusannya, betul-betul urusan Allah itu adalah urusan yang penuh dengan hikmah dalam kehidupan setiap manusia. Itulah yang kita jumpai dari sifat Allah yang sempurna. Saya punya kisah lagi, Pak, untuk betul-betul menanamkan dan meyakinkan kepada kita bahwasanya Allah itu selalu memberikan hikmah dalam setiap peristiwa. Yaitu adalah pengalaman pribadi. Ada sebuah kisah nyata. Saya punya santri umurnya baru 22 tahun, masih sangat muda dan belia. Beliau muda, beliau sangat belia. Lalu tiba-tiba beliau mengajukan diri, menyampaikan bahwasanya beliau berniat untuk menikah. Saya tahu beliau baru selesai dari ma'had IT, dari pondok IT. Dan kemudian baru selesai khidmah di tempat kami berdakwah. Ketika saya tahu umurnya baru 22 dan saya tahu dia memiliki banyak adik, 4 adiknya. Maka saya mencoba untuk meyakinkan apakah betul-betul pilihan itu yang tepat untuknya. Saya mengatakan, antum yakin mau nikah? Iya Ustaz. Adik-adik antum banyak. Bukankah kamu tidak ingin membantu orang tua dulu? Insya Allah membantu Ustaz dengan menikah. Emang antum tidak ingin memanfaatkan momen habis sekolah panjang bersama ibu dulu khidmah? Iya, sama istri nanti saya pengen khidmah kepada ibu. Semua hal saya sampaikan, tetapi justru semakin membuatnya dia yakin untuk menikah. Pada saat itu akhirnya beliau menikah. Saya mencoba meraba usia yang sangat belia tapi sudah menikah. Hikmahnya apa? Ternyata setelah beliau menikah beberapa bulan, tiba-tiba kami mendapatkan kabar. Ternyata bapaknya beliau kena stroke. Ketika bapaknya kena stroke, berujung kepada wafatnya bapak. Baru saja bapaknya meninggal dunia beberapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu ibunya pun ikut meninggal dunia. Dan akhirnya 4 adiknya diasuh oleh kakaknya, diasuh oleh santri yang baru menikah ini. Karena dia punya istri, maka istri bisa menggantikan posisi ibu bagi adik-adiknya. Akhirnya disitulah saya memahami hikmah. Oh, pantas. Kenapa santri saya ini dinikahkan muda? Karena Allah sudah merencanakan bahwasanya episode dia akan begini, episode dia akan begini. Allah nikahkan dulu supaya dengan pernikahan itu membuat dia ringan menghadapi amanah yang Allah akan berikan kepadanya dengan 4 adik yang akan bersamanya ketika orang tuanya, bapak dan ibunya itu meninggal dunia.
Disitulah kemudian saya ingin menyampaikan, Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya, dan Allah itu sempurna. Tidak ada satu irisan takdir kecuali berbarengan dengan setiap hikmah. Makanya apapun yang terjadi kepada Bapak dan Ibu hari ini, sabar, ridho, di ruang tunggu, sembari kita menunggu apa hikmah yang nanti Allah berikan kepada kita. Di sisi yang lainnya, Allah itu juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu juga sempurna di dalam ilmunya. Nah, jadi setelah kita memahami salah satu aspek betapa sempurnanya Allah di dalam setiap perbuatannya, yang tidak pernah meninggalkan hikmah kebaikan dalam setiap irisan takdir, selain itu pula Allah itu maha ilmu dan mengilmui setiap perkara apapun di dalam syariat. Makanya tidak ada syariat di dalam kehidupan yang Allah turunkan kepada kita kecuali setiap syariat itu adalah membawa kebaikan. Tidaklah Allah perintahkan kecuali di balik setiap perintah itu ada kebaikan yang kembali berpulang kepada kita. Tidaklah Allah larang kecuali pada setiap larangan itu ada sebuah perkara yang menjadi keburukan untuk kita ketika kita melakukan. Dan itu terbukti satu persatu seiring dengan waktu. Berbagai macam medis, penelitian membuktikan satu persatu. Ternyata setiap perintah Allah memang betul berbarengan dengan kebaikan yang didapatkan. Dan setiap keburukan itu selalu berbarengan dengan, dan setiap larangan itu selalu berbarengan dengan keburukan. Dan itu menjelaskan tentang sifat betapa alimnya Allah pada kehidupan di hadapan makhluknya. Sifat berikutnya di antara kesempurnaan Allah itu apa? Bahwasanya di antara kesempurnaan Allah dalam kehidupan kita adalah Allah itu Maha Rahman. Bahwasanya Allah itu penuh dengan kasih sayang dalam kehidupan setiap makhluk. Makanya ketika Allah itu penuh dengan kasih sayang dalam kehidupan makhluknya, maka sesungguhnya kasih sayang Allah itu mencakup dalam setiap perkara. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya tidaklah Allah dengan sifat kasih sayangnya, maka akhirnya Allah itu ketika akan menetapkan tentang satu perkara yang besar yang akan menimpa kepada seseorang, maka sesungguhnya Allah itu selalu memberikan peringatan kepada manusia itu untuk menyempurnakan sifat Allah yang sempurna itu, bahwasanya Allah saking sempurna, bahwasanya Allah yang begitu sempurna di dalam rahmannya, maka tidaklah Allah itu ketika akan menetapkan satu perkara, maka Allah itu selalu memberikan kepada kita peringatan-peringatan. Allah ketika menciptakan neraka, Allah memberikan peringatan-peringatan. Karena Allah tidak ingin setiap manusia langsung masuk neraka tanpa diberikan peringatan. Ketika Allah kemudian menetapkan kepada kita kehidupan ajal, Allah memberikan kepada kita peringatan-peringatan sebelum ajal itu datang. Kenapa? Itu menunjukkan betapa Allah itu betul-betul sempurna di dalam kasih sayangnya. Dan di antara makna kesempurnaan dalam kasih sayang Allah itu, maka sesungguhnya Allah itu menurunkan berbagai macam peringatan supaya kita tidak menjadi kaum yang terlambat ketika kita tidak mengajukan setiap peringatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya betul ya, dalam tafsir dijelaskan sifat penduduk neraka itu dominan dengan beberapa sifat-sifat primer. Di antara salah satu sifat primer penduduk neraka itu adalah mereka yang tidak pernah mengacuhkan, mereka yang tidak pernah mengindahkan setiap peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan seiring pada kehidupan mereka dulu ketika di dunia. Ketika peringatan-peringatan itu kemudian tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diberikan perhatian selayaknya ketika Allah memberikan peringatan dalam kehidupan dia, maka tidak ada ujung ketika setiap peringatan itu dibiarkan kecuali berakhir kepada sebuah kecelakaan dan sebuah kebinasaan dalam kehidupan manusia, baik sebelum matinya atau kepada kematiannya ataupun ketika nanti dalam pengadilan Allah. Bukankah kita mendapati dalam sebuah analogi yang sederhana, kalau setiap orang yang mengendarai motor tidak memperhatikan rambu-rambu yang itu menjadi peringatan dari polisi tentang berbagai macam hal yang harus kita waspada ketika di jalan. Ketika ada tanda ini turunan. Ketika ada tanda ini, maka ini. Ketika ada tanda ini, maka begini. Ketika ada seseorang mengendarai motornya, mengendarai mobilnya, lalu dia tidak mengindahkan setiap marka yang mana itu merupakan peringatan yang diberikan oleh polisi tentang titik-titik yang kita harus waspadai, maka yang terjadi adalah bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal, yang menimpa kepada orang yang tidak memperhatikan setiap rambu, di mana dia lupa bahwasanya setiap rambu itu adalah peringatan-peringatan untuk menyelamatkan dia dari sebuah kecelakaan yang fatal.
Maka ini pula yang kemudian juga harus kita mengerti. Maka sesungguhnya Allah itu bukan hanya menyelipkan hikmah di balik setiap irisan takdir. Allah bukan hanya menyelipkan ilmu dalam setiap perintah dan larangan yang Allah syariatkan dalam kehidupan manusia. Ternyata Allah itu memberikan peringatan terus dalam kehidupan kita. Karena sayangnya Allah kepada kita itu lebih daripada sayangnya ibu kepada anak. Bukankah ibu kalau sayang kepada anaknya memberikan banyak sekali peringatan supaya anaknya tidak sampai mendapatkan kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan dan membahayakan untuk anak itu? Bapak dan Ibu coba perhatikan. Kalau ada ibu sayang banget sama anaknya, akan berangkat ke sekolah itu banyak peringatan yang disampaikan ibunya. Jangan bicara sama orang asing ya. Kalau ditawari permen jangan diterima ya dari orang yang tidak dikenal. Jangan pergi kemana-mana ya setelah selesai sekolah dan langsung pulang. Kenapa peringatan itu banyak diberikan sang ibu kepada sang anak? Karena di balik setiap peringatan itu ada kasih sayang Allah. Makanya inilah yang kemudian kita paham. Penduduk neraka itu sifatnya banyak. Tapi salah satu di antara sifat penduduk neraka itu adalah mereka yang tidak pernah memperhatikan peringatan-peringatan yang dibuat oleh Allah. Layaknya pengendara yang menyusuri jalan, lalu dia tidak memperhatikan peringatan dari setiap marga yang dia jumpai di setiap perbelokan, itu yang akan menyebabkan kecelakaan fatal. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya harus paham. Allah itu memberikan peringatan loh dalam kehidupan kita. Dan kita harus aware, kita ini harus sadar, kita ini harus mengerti. Apa sih peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan peringatan itu sudah diberikan, tetapi transmisi keilmuan kita karena tidak memadai dan tidak mumpuni, tidak bisa menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah di dalam peringatan itu. Dan inilah pentingnya kita mengkaji pada kesempatan hari ini. Peringatan apa itu yang Allah sudah berikan kepada kita dalam perjalanan kita menyusuri kehidupan menuju kepada titik kematian. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bodoh karena tidak sadar. Itu peringatan dari Allah. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah di dalam bahasa Arab. Al-labibu bil isyarati yafham. Sesungguhnya orang pintar itu dengan isyarat satu saja sudah paham. Harusnya begitu. Cuma kan manusia itu kan disifati oleh Allah tidak semuanya pandai. Allah itu mensifati dhaluman jahula. Dhalim dan jahil. Makanya akhirnya banyak di antara kita itu tidak menangkap peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan. Sampai ketika kita tidak mengindahkan peringatan itu, maka manusia melayang bebas, terjun ke jurang, ke terjalnya jurang ketika dia tidak memperhatikan peringatan. Dan itulah yang kemudian kita harus paham. Mari kita belajar mentadaburi satu ayat di dalam surat Al-An'am, di mana ayat ini adalah ayat yang penting untuk kita jadikan perenungan dan refleksi di dalam surat Al-An'am 44. Allah menyampaikan pada ayat ini, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah menyampaikan pada ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi, kalau manusia itu sudah lupa, ya, madzukiru bihi, terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka. Perhatikan. Jadi di situ ada nasu, ada dzukiru. Nasu itu apa sih Ustaz? Lupa. Nasya. Bergandengan dengan wawul jamak. Nasu. Kalau manusia itu sudah lupa, madzukiru bihi, terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka, maka Allah akan memberikan hukuman dan peringatan lagi. Apa itu? Yaitu adalah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Jadi kalau manusia itu bermaksiat, melakukan dosa, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, Allah murka kepada perbuatan yang dia lakukan, maka Allah akan memberikan kepada manusia yang lupa kepada peringatan-peringatan Allah supaya dia taat, supaya dia meninggalkan maksiat, lalu dilupakan oleh manusia itu, maka Allah akan memberikan kepada manusia itu apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah akan bukakan seluruh kunci-kunci dunia, pintu-pintu dunia yang asalnya tidak pernah beliau peroleh, yang asalnya tidak pernah dia dapatkan. Dia akhirnya menggenggam banyak sekali urusan dunia itu ketika Allah itu justru mudahkan kepadanya. Jadi kalau ada orang sudah lupa peringatan Allah,
Jangan salah paham. Jangan salah mengambil kesimpulan. Orang yang lupa sama Allah dijadikan sakit. Belum tentu. Orang yang kemudian lupa itu dijadikan dia kena musibah alam. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kita belajar pada surat Al-An'am. Allah itu kalau sudah mendapati manusia itu lupa terhadap peringatan. Madzukiru bihi. Apa yang kami peringatan kepadanya. Untuk kemudian ngikutin jalan kebenaran, meninggalkan jalan kebatilan. Sudah diingatkan oleh Allah. Ini loh tanda-tandanya. Dia kemudian tinggalkan semua tanda-tanda itu. Apa yang terjadi? Allah bukakan seluruh kesenangan duniawi yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Dia betul-betul menjadi crazy rich. Misalkan gitu. Dia betul-betul kaya raya. Dengan semua kenikmatan duniawi yang didapatkan itu, walaupun dia bermaksiat terus kepada Allah, maka kemudian ketika dia tenggelam dengan semua kenikmatan duniawi itu, akhadnahum baktatan faidahum mublisun. Dicabut itu nyawanya secara tiba-tiba. Faidahum mublisun. Maka dia terhenyak ketika dia mendapati tiba-tiba dirinya sudah meninggal dunia dan berpindah ke alam barzakh. Ini kan sesuatu yang Masya Allah ya. Jadi ini kemudian merupakan bagian dari perkara yang betul-betul kita jadikan sebuah perenungan. Karena keimanan itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengaktifasi transmisi keimanan kita itu supaya kita paham setiap peringatan dari Allah. Jadi kalau orang punya iman tetapi dia tidak punya transmisi untuk menghidupkan keimanan dia, untuk menangkap peringatan-peringatan dari Allah, bisa jadi ayat ini bisa menimpa kepada siapapun. Perhatikan. Jadi kalau orang itu sudah lupa terhadap peringatan Allah, maka Allah menghukumnya dengan cara yang tidak terasa. Dibius dengan cara yang tidak biasa. Dijadikan dia menggenggam dunia yang asalnya tidak dia dapatkan. Padahal dia terus berdosa kepada Allah, terus bermaksiat kepada Allah. Ketika dia sudah melewati semua perkara itu, ketika menggenggam semua kesenangan dan kenikmatan duniawi itu, dia mati, dan ketika mati dia terhenyak mempertanggungjawabkan semuanya. Kan khawatir ya. Kalau akhirnya kita tersentak ketika kita sudah berada di alam barzakh. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Ya. Inilah yang kemudian menjadikan kita harus mengerti. Ya. Bahwasanya Allah itu selalu memberikan kepada kita sebuah peringatan-peringatan dalam kehidupan kita. Makanya kemudian kita ingin pelajari apa sih peringatan-peringatan yang ada dalam kehidupan di sekitar kita. Yang selama ini mungkin karena kita belum mendapatkan referensinya, kita tidak sadar. Kalau satu persatu yang kita lihat itu adalah peringatan dari Allah. Karena peringatan itu selalu ada. Maaf ya, hatta Nabi. Bukankah Rasulullah sebelum meninggal dunia, Rasulullah sudah dikasih peringatan oleh Allah tentang tanda bahwasanya Rasulullah itu akan meninggal dunia kan? Ketika turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Kenapa surat An-Nasr itu justru menunjukkan lonceng kematian bagi Rasulullah SAW? Iya. Perhatikan setiap ayat pada surat An-Nasr. Allah menerangkan pada surat An-Nasr telah sempurna pertolongan dan telah sempurna kemenangan. Coba kita berpikir. Kalau ada Nabi Rasul yang menjalankan titah dan tugas dari Allah untuk kemudian menyampaikan agama Allah, lalu dia sudah dimenangkan oleh Allah dan mendapatkan pertolongan. Berarti kan tugasnya sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, berarti tidak ada hajat untuk terus tinggal di bumi, kecuali dia kembali kepada sisi zat yang telah menjadikan dia Nabi dan Rasul, yaitu adalah Allah. Makanya ketika Rasulullah itu turunnya surat An-Nasr, maka kemudian beliau itu berkata, nuyat ilayya nafsi. Sesungguhnya lonceng kematian telah diperdengarkan kepada diriku. Makanya tidak lama, beberapa bulan setelah itu, maka kemudian akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ini kan peringatan. Allah itu selalu memberikan peringatan. Sekarang, mari kemudian kita bedah. Mari kemudian kita mencoba untuk melihat dulu. Jadi kita hidupkan dulu. Gimana transmisi kita untuk menangkap peringatan-peringatan Allah di dalam kehidupan kita ini apa saja sih? Sebelum datangnya hari ketika tidak lagi bermanfaat harta yang kita miliki. Hari ini kita berada pada satu panggung ketika harta itu masih berharga.
emas itu masih berharga. Karena di panggung yang kecil ini, emas itu berharga. Mobil itu berharga. Rumah-rumah di pusat-pusat kota sangat berharga. Tetapi tentunya berharganya semua itu hanya terbatas pada waktu yang singkat. Dan pasti secara cepat mengalami expired ketika seseorang itu sakaratul maut hingga meninggal dunia. Semua yang berharga tadi menjadi tidak berharga. Ya, makanya kemudian inilah yang menjadikan kita memahami kalau begitu. Apa sih peringatan-peringatan dari Allah? Ya, pada kehidupan ini. Yang kemudian kita jalani supaya kita betul-betul paham. Ini peringatan-peringatan Allah loh. Dan peringatan ini kalau kita tabrak satu persatu tanpa kita indahkan. Tidak ada ujung di balik setiap peringatan yang kita tidak perhatikan dan tidak kita indahkan. Kecuali adalah jurang kerusakan dalam kehidupan kelak kita yang panjang. Makanya kemudian mari kita kemudian melihat peringatan Allah itu apa saja. Para ulama, salah satunya dari apa yang dijelaskan Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Imam Qurtubi itu menerangkan kepada kita bahwasanya peringatan itu banyak. Salah satu di antara peringatan yang ada di dalam kehidupan manusia itu adalah turunnya kitabullah dan hadis Nabi itu adalah sebuah peringatan. Ini merupakan peringatan. Dan tidaklah turunnya kitabullah dan hadis-hadis yang diucapkan Nabi secara sahih kecuali adalah membawa kebaikan pada kehidupan kita. Allah itu tidak pernah memiliki sebuah hajat dan memiliki sebuah kepentingan menurunkan syariat untuk memberikan keburukan untuk kita. Ngapain Allah itu memberikan keburukan kepada manusia? Ngapain Allah itu menurunkan syariat dengan tujuan bagaimana manusia itu dipenjara dan diperbudak dengan apa yang Allah turunkan pada syariatnya? Tidak ada. Apa sih pentingnya Allah mendolimi kita? Tidak ada. Allah turunkan kitabullah, Allah turunkan kepada kita adalah sebuah hadis dalam kehidupan kita. Pada dasarnya itu adalah peringatan. Dan sesungguhnya kitabullah dan hadis itu merupakan sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Yang mana ya, makna di dalam kitabullah dan sunnah itu membebaskan kita dari sebuah titik buta yang tidak kita ketahui selaku manusia, di mana blind spotnya kehidupan kita selaku manusia itu hanya bisa terpelitakan dan hanya bisa tercahayakan dengan apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Dan itu peringatan. Itu peringatan. Ini merupakan peringatan dari Allah. Makanya Allah sering sekali menyampaikan di dalam banyak sekali ayat Allah itu mensifati kitabullah dan hadis itu dengan kata peringatan. Karena itu merupakan peringatan dari Allah. Ini merupakan rambu-rambu yang kemudian kita harus jalani dalam kehidupan. Karena kehidupan ini bukan hanya diperlukan kita menjadi baik, tapi di dalam kehidupan ini menjadi benar. Baik itu dengan attitude dan akhlak kita, kebenaran harus didasarkan kepada kitabullah dan sunnah. Jangan hanya menjadi baik, tapi Allah juga memerintahkan kamu menjadi benar. Maka barometer kebenaran di dalam kehidupan kita itu kembali kepada kitabullah dan sunnah. Bukan kembali kepada apa yang trending, apa yang viral. Dan itu peringatan. Itu peringatan dalam kehidupan kita. Tidaklah setiap petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah kecuali itu akan berakhir dengan kesengsaraan di dunia. Belum lagi di akhirat kalau kita tidak bertobat. Kalau kita tidak bertobat. Karena pasti di dalam peringatan ini ada sebuah kebaikan kalau kita langsung mengaktifkan perangkat keimanan kita ketika kita mendapati peringatan-peringatan kitabullah, lalu kemudian kita selaraskan hidup kita dengan kita kemudian mengarahkan kompas kehidupan kita dengan peringatan yang ada di dalam kitabullah, kecuali kita akan menemukan berbagai macam jalan keselamatan, dihindarkan dari jurang-jurang kecelakaan. Tapi tidaklah seseorang ketika mereka sudah diberikan oleh Allah kitabullah, di mana kitabullah dan hadis tidak bermaksud kecuali memberikan kebaikan kepada manusia. Karena Allah tidak ada hajat untuk mendolimi manusia. Innallaha laysa bidzallamil lil abid. Allah itu tidak pernah dolim sama manusia. Buat apa Allah itu dolim sama manusia? Allah turunkan itu peringatan di dalam kitabullah dan sunnah. Maka siapapun yang berkesesuaian, dia mendapatkan rahmat. Siapapun yang tidak berkesesuaian, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Mari kita ambil beberapa contoh orang yang tidak mengindahkan dari peringatan-peringatan yang semacam ini. Yang akhirnya berakhir dan berujung kepada sebuah kenistaan di dunianya,
akhirnya berantakan di akhiratnya, apalagi dalam kondisi yang lebih parah kalau dia tidak bertobat. Saya pernah baca Bapak dan Ibu sebuah kisah ya, nyata yang ditulis oleh seseorang wanita ketika menceritakan tentang gelombang ujian yang menimpa pada keluarganya. Tulisannya cukup viral pada saat itu. Beliau menceritakan di dalam tulisan yang saya baca, benar dan tidak ngerti, tapi kita mengambil ibrah. Maka kemudian beliau menyampaikan bahwasanya dia dengan suami asalnya adalah orang yang sering ngaji. Dia sering ngaji. Ketika dia sering ngaji, tentunya banyak hukum-hukum yang telah dia fahami, dan tentunya dia ngerti peringatan-peringatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu menjadi lebih cerah, lebih kelihatan bagi dia yang mengaji. Karena memang mengaji itu memberikan cahaya pada sesuatu yang tidak kita fahami, karena apa yang kita tidak fahami itu disifati dengan kata kegelapan di dalam agama. Dia tahu, dia pahamlah. Tidak ada kebiasaan mereka kecuali menghadiri majelis ilmu. Usaha sang suami, usaha roti. Dia usaha roti. Sembari mereka sering datang ke kajian yang sudah tahu berbagai macam hukum, maka pada satu waktu sang suami ingin sekali membesarkan usaha rotinya. Dia ingin membesarkan usaha rotinya. Setelah dia berkeinginan membesarkan usaha rotinya, ngobrol dengan istrinya pun yang orang ngaji berkata, nggak apa-apa, Bi, silakan besarkan usaha roti kamu. Ketika dia mencoba untuk membesarkan usaha rotinya, tentunya membutuhkan kucuran dana untuk mengembangkan sayap-sayap bisnis rotinya. Qadarullah, saat itu dia berusaha untuk mencari pinjaman-pinjaman dari saudara-saudaranya, teman-temannya, circle-nya. Tapi qadarullah tidak mendapatkan. Allah uji dia. Lalu dia berkata kepada istrinya, wah, saya nggak mendapatkan pinjaman. Gimana ya? Kalau kita kayak gini terus ya stuck. Lalu sang istri berkata, lah, kamu pengennya apa? Gimana kalau kita minjam aja? Walaupun secara riba. Dengan melebihkan bayaran dari uang pokoknya. Riba itu namanya. Sang istri kemudian berkata, enggak dong, ini kan haram. Kita kan sudah tahu hukumnya. Ya kan? Allah menyampaikan, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli. Orang yang memakan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Yang saat pertama kali sang suami mengikuti apa yang dimau oleh istrinya. Masya Allah ya. Sampai kemudian akhirnya sang suami berusaha lagi tapi mentok. Dan akhirnya dia kembali lagi berkata kepada istrinya. Tentunya tawaran yang ditawarkan oleh suaminya sudah mulai dirubah dengan sesuatu yang manis. Tidak apa-apa kita pinjam riba. Yang terpenting nanti setelah kita besar, kita banyakin sedekah, kita banyakin sholat supaya menggugurkan dosa kita karena minjem riba. Nanti kalau sudah dapat profitnya banyak, kemudian marginnya perusahaan kita besar, nanti kita banyak sedekah untuk ganti dan menghapuskan dosa riba yang kita ambil dalam proses mengembangkan sayap bisnis. Manis yang diucapkan sang suami. Istri akhirnya terpengaruh, tergiur. Betul, akhirnya minjam. Disuntiklah bagaimana usaha dan bisnisnya. Ketika semakin membesar, ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah? Bahwasanya Masya Allah ya, perusahaan itu akhirnya membesar, permintaan semakin besar. Yang asalnya kebiasaan suami istri itu ngaji, sudah mulai tidak ngaji. Sudah mulai banyak sekali luntur kebiasaan-kebiasaan baiknya. Yang biasanya suami datang ke masjid setiap adzan sudah tidak lagi datang ke masjid karena berbagai macam kesibukan yang silih berganti tidak ada selesainya. Sampai terjadilah peristiwa besar. Ketika sang suami ini, Masya Allah ya, naudzubillah min dzalik, akhirnya terjadilah satu perkara besar dari perzinahan dengan wanita lain. Yang mana akhirnya membuat sang istri sulit untuk melupakan kejadian itu. Dan sulit memaafkan. Akhirnya kapal itu
karam dihantam dengan karang yang besar. Pecah keluarganya dan akhirnya berpisah. Dalam proses pemisahan itu sang istri meminta hak supaya perusahaan dibagi dua. Karena memang persentase saham itu juga dinamakan atas nama istri. Dan akhirnya ketika bisnis itu sudah dibagi dua, tentunya limbung perusahaan itu. Karena nilai asetnya menjadi dibagi dua. Dan tidak terlalu lama setelah itu akhirnya perusahaannya pun tumbang. Ambruk kembali. Seiring dengan karamnya mahligai pernikahan mereka. Yang menarik itu adalah tulisan dari sang ibu. Yang salah itu adalah ketika kami sudah tahu ilmunya, ketika kami sudah mengerti bagaimana hitamnya dan jahatnya riba, tapi kami justru melabrak batasan itu dan tidak ada yang kami dapati dan kami jumpai kecuali kerusakan. Ketika mereka menentang apa yang dijelaskan di dalam kitabullah. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ya apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kitabullah dan sunnah itu peringatan loh. Yang mana kehidupan kita nanti di akhirat itu akan dicek sesuai dengan kesesuaian hidup kita di dalam kitabullah dan sunnah itu. Dan tidaklah peringatan-peringatan itu kita tabrak. Silahkan. Tapi ujung dari setiap peringatan yang kamu tinggalkan itu tidak ada keburukannya kecuali kembalinya kepada diri kita. Ingat ya, Allah itu tidak ada hajat. Kita beribadah kepadanya, tidak menambah kerajaan Allah. Kita tidak mengindahkan perintahnya Allah pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Bukankah kita tahu hadis qudsi? Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Kata Allah itu apa? Kalaupun kemudian kalian, seluruh manusia dan jin sepakat semuanya taat kepadaku, ibadah kepadaku, memperhatikan peringatan yang aku berikan, semuanya berada di dalam satu tempat yang sama untuk bersujud kepadaku, kata Allah, mazada fi mulki syai'an. Enggak nambah kerajaanku walaupun cuma secuil pun enggak nambah. Sebagaimana sebaliknya, kalau seluruh manusia, la ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia jin sepakat dari yang timur sampai ke barat, dari utara ke selatan, dari yang pertama sampai yang terakhir, sepakat semuanya bermaksiat kepada Allah. Kata Allah, mana kasa min dalika fi mulki syai'an. Itu pun tidak akan mengurangi kerajaan sedikit pun. Ketika kalian semuanya bermaksiat, Allah itu tidak ada hajat kepada ibadah kita. Sebagaimana Allah tidak pernah rugi dengan kemaksiatan kita. Kenapa? Tidaklah peringatan-peringatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita tabrak, setiap peringatan ketika kita tabrak, bisa jadi di setiap marka itu ada jurang yang tidak kita sadari. Bukankah pagar pembatas itu peringatan ketika kita pergi ke puncak? Bapak-bapak dan ibu kalau pergi ke puncak kan kita akan mendapati di pinggir-pinggir jurang itu kan diberikan pagar-pagar dari aluminium. Yang biasanya ada dopletnya ketika akan terlihat bercahaya ketika disorot dengan lampu. Itu peringatan dari petugas yang tidak bisa berdiri menjaga tempat itu setiap waktu. Jangan ditabrak ya pagar ini. Kenapa? Di balik peringatan pagar itu ada sebuah jurang yang dalam yang menyebabkan sesuatu yang fatal. Itu loh. Itu yang kemudian kita jumpai. Tidaklah peringatan yang ada di dalam kitabullah yang pertama ini, kita baru membahas yang pertama, kitabullah. Tidaklah peringatan di dalam kitabullah, kecuali itu membawa kebaikan untuk kita kalau kita ngikutin. Jadi jangan pernah merasa Allah senang kalau saya taat. Tidak. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kok merasa bahwasanya Allah senang dengan ibadah kita. Tidak. Ya. Karena sesungguhnya itu kemudian tidak ada hajat bagi Allah. Apakah itu akan berpengaruh bagi kerajaan Allah? Tidak. Ada kisah lagi, Pak. Bagaimana kita kemudian menjumpai ya. Bagaimana peringatan-peringatan Allah itu berkesesuaian dengan kebaikan dan keburukan yang harusnya kita peroleh dan harusnya kita hindari. Ada orang tua, Pak, yang pernah datang konsultasi sama saya. Nangis-nangis, dia sedih gitu, Bapak itu. Kesedihan Bapak itu disebabkan karena apa? Karena anak-anaknya itu tidak taat dan tidak bisa dan sulit sekali diajak untuk kemudian mendekat kepada Allah di usia bapaknya yang sekarang sudah mulai menua. Ketika banyak uban yang sudah mulai nampak di rambutnya. Dan dia ingin anak-anaknya itu membantu dia menjadi partnernya dia menuju kepada Allah sebelum kematian menyapa kepada dirinya.
Tapi ketika beliau sedih itu, dia kemudian menyimpulkan sendiri, ini gara-gara saya juga, Ustaz. Loh, gimana, Pak? Saya nggak pernah ngajarin mereka tentang urusan akhirat. Saya nggak pernah ngajarin mereka tentang agama. Selalu saya kemudian jejali mereka tentang perkara-perkara duniawi. Tanpa saya imbangi dengan fondasi kuat yang bernama akhirat. Dan ketika beliau di masa tua, waktu sudah berlalu, begitu sulitnya dia mengajak anaknya hanya untuk mengantar dia ke masjid pun. Anaknya hanya mengantar dan itu pun sudah balik dan tidak mau membersamai bapaknya ke masjid. Kembalinya kepada siapa? Kepada orang itu sendiri. Ini peringatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan peringatan. Jadi kalau kemudian dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang cuek, tidak peduli, lalu kemudian tidak sama sekali mengindahkan setiap apapun yang Allah berikan, ya begitulah nanti akan dilupakan oleh Allah. Itu baru di dunianya. Belum lagi dalam kehidupan di akhiratnya. Makanya kemudian Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Di dalam surat Toha Allah menyampaikan siapapun yang berpaling dari peringatanku fa innalahu ma'isyatan dhanka, kami akan berikan kepadanya kehidupan itu kehidupan yang sempit, betul. Akhirnya kehidupannya sempit, tidak ada kualitasnya. Mungkin dia bertambah kuantitasnya tetapi sempit gitu. Berapa banyak orang yang bertabur dengan kekayaan tapi hatinya itu terasa sendirian di tengah tumpukan harta yang dia kumpulkan. Ketika tumpukan itu menjadikan dia lupa terhadap setiap rambu-rambu dan setiap petunjuk dari Allah. Allah sempitkan. Allah itu kalau tidak suka Pak sama manusia, itu tidak secara otomatis memberikan kepadanya penyakit. Tidak, belum tentu orang yang kena penyakit itu dimurkai oleh Allah. Bisa jadi dia dicintai oleh Allah. Diberikan penyakit supaya gugur dosanya. Allah itu kalau tidak suka sama seseorang itu tidak langsung diberikan musibah Pak. Belum tentu. Tapi kalau Allah itu sudah tidak suka sama orang ketika dia tidak peduli terhadap peringatan-peringatan yang Allah berikan, ma'isyatan dhanka. Allah berikan kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan kehidupan yang sempit itu apa? Tidak bermakna kebaikan untuknya. Kalaupun punya harta bingung. Akhirnya karena uangnya saking banyaknya dipakai judi. Hanya untuk melampiaskan nafsu gamblingnya. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semuanya berantakan di dalam pikiran ini. Dan itulah arti dari ma'isyatan dhanka. Akhirnya apa? Tertekan. Dan akhirnya tidak mendapatkan kualitas kehidupan. Dan itu bermula ketika dia berpaling. Dan berpaling itu adalah orang yang tidak memperhatikan peringatan dari Allah. Makanya kemudian di ayat yang lainnya kan Allah mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang nanti itu ketika dibangkitkan dalam kondisi mereka itu diberikan kehidupan yang sempit. Mereka nanti di akhiratnya aja dibangkitkan dalam kondisi buta. Lalu kemudian mereka bertanya, lima hasyartani a'ma. Kenapa saya buta ya Allah? Padahal dulunya kami ketika di dunia waqad kuntu basira. Bukankah dulu kami bisa ngelihat ya Allah? Perhatikan. Jawaban dari Allah diabadikan dalam surat Toha. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Atatka ayatuna, datang kepadamu peringatan kami. Fanasitaha, kamu melupakan, kamu lupa ayat-ayat yang menjadi peringatan yang aku turunkan dalam kitabullah dan hadis. Kamu tidak pedulikan. Semua hukum tidak pernah kamu pedulikan. Kamu hanya pilih hukum-hukum yang kamu mau, yang sesuai dengan seleramu. Kamu tinggalkan banyak hukum dan syariat yang aku syariatkan kepada kalian. Sebagaimana wa kadzalikal yauma tunsa, sebagaimana kalian lupa, sebagaimana kalian hari ini dilupakan dan dijadikan buta. Bukankah ini merupakan sebuah bagian dari peringatan? Mari kita lihat Pak hari ini kualitas, hari ini kehidupan kita. Kita yang umurnya 50, kadang-kadang kita sudah mulai memanen keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan Pak. Dari akibat ketika kita tidak memperhatikan peringatan-peringatan Allah. Karena kitabullah dan sunnah itu peringatan yang luar biasa. Tidak bermaksud kecuali memberikan kebaikan dan mencegah kita dari keburukan. Wanita bersama suaminya yang makan riba, ujungnya kembali kepada diri mereka sendiri. Orang-orang yang mereka kehidupannya sempit, itu karena mereka melupakan setiap petunjuk. Ada orang yang kemudian mereka tidak bisa mendapati anak-anaknya itu menemani dia dalam urusan akhiratnya,
Ya karena dia menanam dunia terus pada dunia anaknya dan tidak pernah menanam pohon-pohon akhirat pada kehidupan pendidikan anak-anaknya ketika kecil. Semuanya kembali, akibatnya itu kembali kepada dirinya masing-masing. Makanya Masya Allah. Nah inilah yang menjadikan kita memahami. Kalau kita melihat kitabullah dan sunnah itu bagian dari peringatan. Untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, untuk siapapun. Ya. Dan sesungguhnya ibadah kita, ketaatan kita, itu pada dasarnya bukan Allah menjadikan kemudian Allah bertambah kerajaannya gara-gara kita beribadah. Tidak. Allah tidak ada hajat sama ibadah kita. Sebagaimana Allah tidak terpengaruh. Walaupun kita bersepakat untuk merongrong dan bermaksiat kepadanya dalam segala urusan kehidupan kita. Nah inilah yang menjadikan kita memahami. Peringatan itu datang. Makanya tidak ada lagi excuse. Nanti orang ketika nanti di pengadilan Allah, ya Allah engkau belum datangkan peringatan untuk kami. Tidak ada. Makanya pertanyaan malaikat di dalam neraka itu berbeda dengan pernyataan malaikat ketika di surga. Kalau pernyataan malaikat di surga itu apa? Opening ceremony penduduk surga itu. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Tapi pernyataan malaikat di neraka itu apa? Tidakkah datang kepadamu orang-orang yang mengingatkan sebagaimana di dalam surat Al-Mulk? Ya. Ya. Di dalam surat Al-Mulk kan Allah menyampaikan bagaimana para malaikat itu berkata, apakah tidak datang kepada kalian adalah nanti apakah tidak datang kepada kalian itu peringatan? Itu kan dikatakan di dalam surat Al-Mulk. Ya. Ya, kemudian mereka berkata kepada Allah bahwasanya telah datang wa qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Telah datang peringatan, tapi kemudian kami mendustakan dan kami mengatakan tidak apa-apa itu dengan peringatan itu. Selalu pernyataan para malaikat itu di neraka adalah tidakkah datang peringatan kepadamu? Ya. Dan itu menjadi sebuah refleksi dan perenungan untuk kita. Apakah transmisi kita itu sering menangkap peringatan itu ataukah kita transmisinya rusak? Dan yang pertama, peringatan itu adalah kitabullah dan sunnah. Mau kita hidupnya beramal dengan itu, mangga. Kebaikannya kembali kepada diri kita. Mau kita meninggalkan, tidak butuh, tidak hajat, cuek, silahkan. Tapi setiap pilihan ada risiko yang harus dihadapi. Ini peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua, qadarullah waktu kita sudah habis ya, jam 5.10 lebih. Mungkin kita bahas yang satu saja. Dan inilah yang menjadikan kita memahami. Allah itu sempurna di dalam memberikan hikmah pada setiap peristiwa. Allah itu alim dalam memberikan syariat di balik setiap perintah kebaikan dan setiap larangan yang Allah hindarkan kita dari sebuah keburukan. Allah itu rahim, Allah itu penyayang betul. Saking sayangnya Allah, maka Allah memberikan banyak peringatan. Bukan untuk mengekang kita, bukan untuk memenjarakan kita, tapi supaya kita terhindarkan dari keburukan, supaya mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan di akhirat. Karena Allah yang menciptakan kehidupan dan alam semesta, Allah tahu SOP-nya apa di dalam kehidupan yang Allah ciptakan menjadi panggung untuk kita selaku manusia. Beruntunglah mereka orang yang tidak rumit hidupnya. Konsep kehidupan orang yang beriman itu simpel dan sederhana. Lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga transmisi keimanan kita selalu sensitif untuk menangkap setiap peringatan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Pak Budi, suaranya nggak kedengeran dari tadi. Yo, nih terkunci jadi saya pikir dari sana. Baik Ustaz Umar, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah sederhana penyampaiannya tapi membekas sekali. Artinya peringatan itu seringkali tidak kita patuhi, satu karena jahil ilmunya atau belum sampai, kita tidak mampu membaca peringatan itu,
Atau kedua memang kita tidak mau menjalankan perintah itu. Ada dua hal itu mungkin Ustaz yang tadi saya sampaikan. Kita dalam posisi yang tadi ada juga disampaikan ciri-ciri penduduk neraka itu sifatnya bahwa mengindahkan peringatan-peringatan itu. Ini saya mulai pertanyaan langsung Ustaz mungkin ya, yang apakah kalau kita yang di dunia ini senantiasa mengindahkan atau hanya mendengar kemudian kita mengabaikan di dunia ini, apakah itu salah satu ciri-ciri tanda kita sedang menuju neraka sebetulnya dalam kondisi seperti itu? Ini mohon maaf saya mulai pertanyaan satu dulu. Iya Bapak, saya bacakan salah satu ayat ya dalam salah satu surat. Kita membaca pada ayat yang ke-8 dan ke-9 surat Al-Mulk. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya. Maka hampir meledak itu neraka karena marah dan bencinya mereka kepada orang-orang yang sedang diseret menuju ke neraka. Setiap ada sekumpulan orang-orang yang diseret menuju ke neraka dan dilemparkan ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka itu berkata, alam ya'tikum nadhir. Kok bisa kalian itu sampai sini tuh emang nggak ada apa? Memang nggak adakah yang memberikan peringatan kepada kalian itu sebelum kemudian kalian ke sini tuh memang kalian nggak perhatikan itu peringatan. Ayat yang ke-9, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Lalu kemudian penduduk neraka itu berkata, sesungguhnya pemberi peringatan itu sudah datang kepada kami tapi kami mendustakannya. Ya. Dan kemudian kami berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun itu. Tidak ada peringatan-peringatan itu. Kami dustakan setiap peringatan yang menyapa kami. Maka sesungguhnya kami mengatakan kepada dia, kamu ini sebenarnya sesat. Jadi orang yang memberikan peringatan itu justru ditampik dan disesatkan. Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Cobalah dulu kami itu berakal, mikir, mendengar, melihat gitu. Tentunya kami tidak akan dimasukkan dan diseret oleh para malaikat ini menuju kepada neraka. Di mana neraka itu sebelum dicemplungkan penduduknya, neraka itu kemudian begitu marah. Dan para penjaganya itu kemudian juga bengis dan benci kepada mereka. Makanya pertanyaan mereka itu yang pertama opening ceremony. Pertama kali penjaga neraka itu apa? Alam ya'tikum nadhir. Memang gak datang apa peringatan untuk kalian dulu? Ya, gitu. Sebagaimana Pak kalau kita jadi dokter, lalu mendapati sebuah diagnosa tentang pasien kita karena kebiasaan pola hidup yang salah. Kita kan mungkin kita akan ngomong, emang Bapak tidak diingetin istrinya bahwasanya makan ini bahaya? Udah diingetin istri saya, Dok, tapi saya membandel, tidak bisa ninggalkan. Gitu. Ada orang kena paru-paru gitu, sakit kanker paru-paru karena ngerokok gitu. Pasti kan dokter berkata, emang nggak ada yang ngasih peringatan Pak tentang banyaknya sakit dan penyakit yang diakibatkan gara-gara ngerokok. Sudah Dok gitu, tapi saya nggak mengindahkan. Nah, begitulah sebuah analogi sederhana. Hidup itu dalam iman sebenarnya simpel dan sederhana. Mengaktifasi perangkat yang kita miliki untuk memahami setiap peringatan yang datang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita baru bahas peringatan itu kitabullah dan sunnah. Ya, Ustaz, ini ada kurang lebih 6 pertanyaan, mungkin mohon bisa dijawab singkat aja Ustaz, nggak apa-apa. Ya. Ini yang di Q&A ini ada izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita masih punya orang tua yang masih memilih-milih hukum Allah, misalnya melakukan riba, tidak berhijab, dan lain-lain. Padahal anak-anaknya sudah mulai mengkaji Islam. Apa yang harus dilakukan sebagai anaknya? Jazakallahu khair Ustaz. Berarti penanya telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak yang bisa memberikan kebaikan untuk orang tua. Allah itu kalau mempertemukan kita dengan orang yang belum taat kepada Allah,
Berarti hikmahnya itu apa? Ya mungkin itulah caranya Allah supaya kita bisa menjadi pintu kebaikan untuk orang yang melakukan itu di sekitar kita. Berarti itu objek dakwah. Pahalanya besar. Birrul walidain yang ditambahi dengan sebuah konsep bagaimana kita mengingatkan orang tua kita supaya kembali kepada track jalan Allah, itu luar biasa pahala yang didapatkan. Dan itu menjadi ujian. Kenapa kok saya dapat orang tua yang kayak gini, Ustaz? Loh, masa hidupmu terus mudah terus? Kalau hidup kita dijadikan mudah terus, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Dan salah satu ujian itu memang dengan keluarga. Makanya kita menjumpai sebagian dari kehidupan para nabi dan para rasul itu kan diuji dengan keluarganya kan. Nabi Lot diuji dengan anak dan istrinya, diuji dengan istrinya. Nabi Nuh istri dan anaknya. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Nabi Ismail pernah dengan istri pertamanya. Asia binti Muzahim dengan suaminya. Maryam bintu Imran dengan keluarga besarnya, Rasulullah dengan paman-pamannya. Kalau kita berpikir sejenak, kenapa sih para nabi dan para rasul itu ujian mereka adalah keluarga? Harusnya kan keluarga para nabi dan para rasul itu kan harusnya betul-betul perfect. Kan harusnya begitu, ibunya beriman, bapaknya beriman, suaminya taat, anaknya taat. Itu kan harusnya gitu. Kenapa? Karena mereka role model orang beriman. Tapi ternyata para nabi dan para rasul pun diuji dengan keluarga. Karena Allah ingin memberikan pelajaran langsung untuk kita. Loh, nabiku, rasulku aja diuji dengan keluarga kok. Apalagi kita bukan nabi, bukan rasul. Maka semoga ini bisa menjadi ladang pahala. Syukran ya, sekolah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika suami yang kurang ilmu agama syariat tidak mau diberi masukan atau mengindahkan untuk riba dan lain-lain? Bagaimana saya sebagai istri kadang pengen nangis apa harus berpisah Ustaz? Beliau tidak peduli masukan dari saya dan agak keras hati. Padahal Ustaz. Ya tentunya berdakwah itu kayak nanam benih Pak Budi. Yang membedakan itu kita tidak pernah tahu kapan dakwah yang kita tanam selayak benih itu akan tumbuh. Ada orang yang dakwah baru 2 hari pasangannya langsung menerima. Ada orang yang berdakwah kepada anaknya sepanjang hidup. Anaknya tidak merespon yang disampaikan oleh orang tuanya. Baru setelah orang tuanya meninggal, baru anaknya bertaubat. Orang tuanya belum sempat melihat anaknya bertaubat. Disitulah kita paham, ya memang harus sabar gitu. Apakah harus berpisah? Jangan berpikir berpisah dulu. Dimaksimalkan ikhtiar yang bisa kita kerjakan. Diperbanyak tahajudnya, disebutkan sering pada waktu-waktu yang mustajab, dilembutkan suara kita, ditambahkan khidmahnya supaya hatinya tersentuh dengan perubahan-perubahan sikap kita. Maka semoga itu bisa menjadi pemberi kebaikan untuk sang suami. Ustaz, saya pindah ke kolom chat Ustaz di sini. Di awal hijrah dulu Allah uji dengan berbagai hal Ustaz. Alhamdulillah sekarang ekonomi baik, hubungan dengan suami, mertua, orang tua, saudara baik. Alhamdulillah sangat baik. Saya tidak bisa membedakan ini ujian saya ataukah hadiah dari Allah. Karena keistiqomahan saya tetap berada di jalan Allah sesulit apapun. Saya khawatir kalau terlalu terlena dan bagian yang saya dapatkan. Kelapangan itu adalah ujian. Kesempitan itu juga adalah ujian. Ya kelapangan itu ya disikapi dengan bertambahnya ketaatan. Bertambahnya kesyukuran kepada Allah. Menyadari betul bahwasanya semua kondisi yang dimudahkan pada saat ini itu merupakan bagian yang datang dari Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang maghrur. Penyakit maghrur itu bahaya. Terpedaya di antara banyaknya kemudahan yang kita peroleh. Nah, semoga beliau, ibu ini semakin meningkatkan kewaspadaan walaupun mendapatkan kelapangan. Bertambahnya ketaatan, bertambahnya ibadah. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada yang memberi semua kemudahan dan kenikmatan itu. Allah alam bisawab. Jazakallah khair. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Tanya, makna kehidupan yang sempit apakah selalu merasa susah dalam kehidupannya atau susah hatikah maksudnya? Banyak makna, nanti dibaca tafsirnya. Salah satu makna kehidupan yang sempit itu apa? Susah melakukan kebaikan. Ya, tidak pernah merasakan
nikmatnya ketika beribadah kepada Allah. Tidak nyaman ketika berkumpul sama orang-orang yang mengajak di dalam ketaatan. Itu termasuk kehidupan yang sempit. Ya, dia menikmati yang haram tapi tidak bisa menikmati yang halal. Itu termasuk kehidupan yang sempit. Banyak makna yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satu makna-maknanya adalah tadi. Orang-orang yang sejatinya tidak pernah mereka beribadah, lebih tidak pernah merasakan nikmatnya ketaatan, itu sebenarnya adalah kehidupan yang sempit. Allah alam bisa. Baik, syukron. Izin bertanya, terkadang saya merasa banyak dosa, tapi terus berusaha untuk memperbaiki diri. Dan terkadang ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Jadi semangat untuk mengundurkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berulang lagi seperti itu, merasa diri banyak dosa. Mohon nasihatnya. Jadi mungkin berulang-ulang ingat lagi terus melakukan lagi. Tidak apa-apa. Nasihatnya. Selama kita bertobat dan tidak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan tobat kita, selama kita berbuat dosa dan bertobat, selama itu pula Allah akan mengampuni selama kita nasuha. Ada sebuah hadis, ada seorang hamba melakukan dosa, bertobat. Allah berkata, hambaku ini berdosa, bertobat karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni. Berbuat dosa lagi, bertobat kembali. Allah mengatakan kembali, hambaku ini berdosa, bertobat lagi. Karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni. Berdosa lagi, bertobat lagi. Dia berdosa, bertobat karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni lagi. Berdosa lagi, bertobat lagi. Maka Allah mengatakan, i'malu masyitum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa saja, tapi selama kamu bertobat, aku ampuni. Disitulah para ulama, kalau boleh saya bahasakan, para ulama mengatakan, kalaupun manusia memiliki 1000 kemaksiatan, Allah memiliki 1001 maghfirah. Kalau manusia memiliki 1 juta dosa, maka Allah memiliki 1 juta keampunan. Dan itulah yang menjadikan kita terus bertobat. Jangan pernah putus dari rahmatnya Allah. Karena itu justru yang akan menjadikan kita dimurkai oleh Allah. Yang terpenting, tidak ada niat mempermainkan tobat. Jazakallah khair. Jadi niat Ustaz ya, jangan pernah ada niat. Iya. Baik Ustaz, ini Assalamualaikum. Umur saya sudah hampir 50 tahun. Bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu selain tobat, doa, dan amal soleh? Adakah yang bisa kami lakukan agar terhindar dari keburukan-keburukan musibah akibat dosa-dosa kami? Gimana Bapak? Maaf. Jadi saya sudah umur 50 tahun. Bagaimana memperbaiki kesalahan saya di masa lalu selain bertobat, doa, dan amal soleh, cara memperbaikinya. Kemudian ada nggak cara menghindar agar terhindar dari keburukan dosa masa lalu di kemudian harinya maksudnya? Hindari tempat-tempat yang dulu pernah menjadikan kita berdosa. Selain itu, Bapak lakukan kebaikan, ketaatan dengan niatan untuk menghapuskan keburukan yang pernah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, pilihlah amal-amal yang memiliki investasi besar. Amal-amal yang besar, contohnya mengalirkan air, kemudian membangun tempat dakwah yang nanti akan terus bekerja mengalirkan pahala untuk kita walaupun kita sudah menutup mata. Pilihlah kemudian jalan-jalan pintas ke surga ketika usia kita sudah tua. Karena pada pilihan amal yang produktif itulah yang akan menjadikan kita tinggi posisinya di hadapan Allah. Baik. Jadi pilih amalan yang mengalir terus pada saat kita mati nanti Ustaz ya. Iya, insya Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ketika Allah kasih ujian kita harus ridho. Terlepas dari itu, apakah kita wajib mengikhtiarkan atau cukup dengan berdoa saja? Jazakallah ya. Berikhtiar yang terbaik tetap harus dilakukan. Karena Allah itu selalu meletakkan kita supaya kita berikhtiar. Bapak, Ibu tahu nggak kenapa Nabi Musa ketika di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun, Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk tetap memukulkan tongkatnya ke lautan, ke pinggir pantai. Lalu setelah dipukul sama Musa, barulah lautan itu menjadi daratan. Padahal kan Allah tidak perlu, padahal itu untuk menjadikan lautan itu menjadi daratan,
Sebenarnya tidak usah dipukulkan pun Allah sudah bisa menjadikan kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkat itu? Ngajarin kepada kita. Ikhtiar itu tetap harus dilakukan sebelum datangnya pertolongan. Syukron, Ustaz. Ada lagi satu, Ustaz. Bismillah, ingin bertanya. Ujian keluarga, Masya Allah banget saat orang tua sudah masuk usia sepuh. Yang terkadang dalam beribadah ada yang kurang tepat. Saat diingatkan baik-baik, berkali-kali masih belum ada perubahan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah ini ada pengaruh ego merasa sebagai orang tua kok diingetin oleh anaknya? Beri lagi tadi bersama. Sabar yang paling tinggi itu sabar di dalam ketaatan. Dan sabar dalam ketaatan itu adalah sabar ketika kita menemani orang tua kita di masa-masa sepuh. Sebagaimana sabarnya orang tua kita menemani kita ketika dulu bodoh, merangkak, tidak tahu apa-apa ketika waktu kecil. Hidup itu hanya sekedar perputaran. Baik, Barakallah. jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih tersisa pertanyaan sebelum sempat saya bacakan tadi. Silakan langsung Ustaz ya. Waktunya mungkin sudah hampir habis. Mungkin kalau masih ada silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Tadi ada pertanyaan juga yang terlewat Ustaz. Bagaimana cara menasihati, memberi nasihat anak yang efektif? Karena sekarang kan kecenderungan anak-anak ini bergaul di luar, kadang-kadang mereka lebih tahu sesuatu yang kita tidak tahu, sehingga kadang-kadang saat memberikan nasihat itu jadi argumentasi gitu. Bagaimana cara yang efektif, Ustaz? Mungkin ada ini, Ustaz. Sebenarnya ini panjang, Pak. Ini satu bab sendiri kalau kita bahas. Tapi saya simpelkan. Ketika engkau berhadapan dengan anakmu, perbaikilah posisimu di hadapan Allah yang telah menciptakan anakmu dan telah menitipkan anakmu dalam dirimu. Itu kata ulama salaf. Jadi kalau kita sedang ngasih tahu anak itu, perbaiki dulu sama pemilik hati anakmu. Perbaiki dulu kedekatan kita sama pemilik hati anak kita, yaitu adalah Allah. Ya, ibaratnya ini anak, ini kita, ini Allah. Maka kita kepada Allah, maka Allah yang akan mengatur anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena yang menggenggam hati anakmu itu bukan kamu selaku ayah, bukan kamu selaku ibu, tapi adalah Allah yang menggenggam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas segala penyampaian materinya, pencerahannya pada kami. Luar biasa nih, nggak sadar aja ternyata hal ini sederhana kita mengabaikan tuh akibatnya sangat luar biasa untuk kehidupan akhirat nanti. Baik Ustaz, mau kita dan teman sekalian, mungkin kajian kita untuk sore hari ini dicukupkan sampai sini. Insya Allah mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi Ustaz ya untuk kajian berikutnya. Bapak, saya minta izin sharing teaser boleh? Boleh Ustaz. Masya Allah. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samila series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Buka dulu. Kita di mana, Akhi?
Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi ya, Ki. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبوه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya kok Allah. gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Apa Ustaz? Pantes, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Di sini. Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama. Jadi insya Allah Samila Series akan mengadakan Samila Series yang kelima. Kemarin kita telah menyelesaikan Samila Series yang keempat, The Day After You Day, secara runut sistematik membahas kitab dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir tentang perjalanan orang yang durjana. Bagaimana hidup mereka, kematian mereka, alam barzakh mereka, berbangkitnya mereka, dan bagaimana ketika mereka berlutut di hadapan pengadilan Allah, hingga ketika mereka disirat dan dicemplungkan ke neraka. Maka kita Samila Series yang kelima ini, kita akan membahas tentang surga, indahnya surga, tentang rahmat yang harus ditumbuhkan, tentang rojak yang harus ditumbuhkan pada hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Alhamdulillah kemarin pada Samila Series yang keempat kami membersamai 8.500 peserta yang ikut menjadi kerumunan ilmu, menjadi kerumunan para penuntut ilmu, belajar secara runut dan sistematik. Dan kita akan membuka Samila Series yang kelima. Memang masih agak lama, yaitu di bulan Juni. Tapi tidak apa-apa, memastikan kalau kita memiliki seat supaya kita paham. Menumbuhkan harapan kepada surga itu tidak bisa dilakukan secara organik. Harus ditumbuhkan dengan referensi supaya kita tumbuh rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sampai hari ini sudah hampir 2.200 yang mendaftar dan memang masih panjang. Nanti di bulan Juni semoga kita bisa menjadi bagian dari kerumunan para penuntut ilmu, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jazakumullah khair atas semuanya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri kepada Pak Budi dan seluruh para pengurus alumni SMA Surabaya SMA 8 Surabaya angkatan 79. Tahun tepat ketika saya dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.